Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang YouTube DKM Masjid Ar-Rahman memiliki program acara baru yaitu adalah Ngopi, ngobrol perihal Islami. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa intro dulu. Selamat datang di Ruang Ngopi, ngobrol perihal Islami. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadan selaku anggota pengurus DKM Masjid Ar-Rahman Perumahan Gera Citra Pesona Kabupaten Karawang, Kota Karawang. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang fadilah sholat bersama dengan narasumber kita yaitu Ustadz Abdul Wahid dari Kota Karawang yang insya Allah akan membahas semua tentang tema kita hari ini yaitu adalah fadilah sholat. Nah, Ustadz, kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penonton juga di rumah selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen dan share YouTube DKM Masjid Ar-Rahman ini, oke? Ada di bawah. Sip. Oke, kita lanjut. Ini Ustadz, saya mau nanya nih, fadilah sholat nih. Nah, itu fadilah sholat itu artinya apa itu Ustadz? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita menginjak kepada keutamaan sholat, ya ada baiknya kita mengetahui tentang sholat itu sendiri. Ya mungkin di antara kita kan tiap harilah kita sholat ya, semoga kita tidak bolong sholat kita, terutama sholat yang wajib ya. Saya yakin karena kita juga sudah paham, sudah mengetahui dari guru-guru kita tentang makna sholat, tentang kewajiban sholat, tentang fadilah sholat ya. Mungkin ini hanya mereview saja, hanya sebagai penambah keimanan kita agar kita lebih yakin bahwa kita melaksanakan sholat itu tidak sia-sia, tidak berdasarkan sesuatu yang buta, tetapi ada dasar hukumnya, ada dalilnya, sehingga dalam melaksanakan sholat ini kita menjadi yakin bahwa inilah salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, dan inilah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita sebagai seorang muslim. Dan semoga kita semua diakui menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW di akhir nanti. Amin. Nah, mengenai masalah sholat ini kan sudah umum gitu ya. Biasanya hal-hal semacam ini dibahas, diulas di setiap pengajian-pengajian, baik itu di musholah, di masjid atau masjid jami, karena ini merupakan satu pokok dalam ajaran Islam. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa hijjil baiti wa saumi ramadan. Jadi sholat ini merupakan tiangnya dalam kita beragama Islam. Nah, untuk itu ya semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu mengerjakan sholat. Dan alhamdulillah di Masjid Ar-Rahman ini kita sering melaksanakan sholat berjamaah, baik itu zuhur, asar, terutama maghrib dan isya. Ini banyak sekali jemaahnya meluber, dan alhamdulillah ini adalah berkat dari rekan-rekan kita di kepengurusan DKM Masjid Ar-Rahman yang selalu mengajarkan atau menyuruh jamaahnya untuk terus mengaji, dan berkat pengajian inilah kita menjadi semakin tersentuh, semakin sadar betapa pentingnya kita
melaksanakan sholat. Jadi sholat itu mudah-mudahan sudah menjadi kebutuhan kita, bukan lagi hanya sekedar kewajiban. Dan semoga ini dijadikan dasar landasan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban tapi sudah menjadi kebutuhan. Oh, berarti gini Ustaz ya. Ternyata sholat itu bukan hanya untuk kewajiban, berarti emang kebutuhan juga. Iya, kebutuhan. Oh, seperti itu. Karena kita sebagai makhluk Allah, makhluk yang lemah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang serba maha, dan salah satu jalan untuk mencapai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Sebagaimana sabda Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang muslim. Jadi kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad itu diberikan satu jalan yang namanya sholat. Jadi ari sholat mah entong dijadikan beban ke urang, sabab urang mah jelema butuh ke Allah. Ari sholat teh cek bahasa mah artina doa. Doa urang teh keur ngadoa ke Allah ngan jalan anu paling cepat, paling tepat nyaeta sholat. Makana lamun aya pangajian teh urang entong leha-leha wae, entong ngerasa bosen, ngerasa males, apalagi merasa diri kita sudah banyak tahu sehingga kita males untuk ngaji. Nah itu tidak boleh, sebab disitulah kita akan mendapatkan nasihat-nasihat terutama tentang kewajiban kita kepada Allah, diantaranya nasihat tentang sholat. Berarti kayak hari ini ya kita ngebahas perihal sholat gitu ya, fadilah sholat. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai ya, gitu sambil kita juga belajar tentang Islam. Berarti emang kita itu butuh, bener-bener butuh ya. Jadi jangan merasa besar, merasa banyak ilmu gitu. Merasa paling pintar. Nah iya betul. Jadi sambil ngobrol santai, sambil ngopi-ngopi, sambil belajar. Gitu. Nah benar seperti itu. Jadi biar kita tambah wawasan, tambah pengetahuan, nambah ilmu, ya kita harus banyak ngobrol-ngobrol yang bermanfaat. Seperti inilah, ini sudah satu program yang baik untuk kelangsungan ilmu yang di era modern ini. Ilmu-ilmu semacam ini sudah jarang dibahas. Dalam ngobrol-ngobrol sehari-hari kita lebih banyak ngobrol tentang masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Ya kayak anak-anak muda nongkrong di luar sana ya, banyak kita ngobrol santai yang nggak membahas yang nggak penting. Nah seperti itu, makanya program seperti ini perlu dilanjutkan, perlu diperbesar, dan orangnya pun perlu yang lebih ahli agar kita lebih mendalam mengetahui tentang masalah-masalah ibadah, terutama ibadah-ibadah wajib. Wabil khusus yang kita bahas ini adalah tentang sholat. Nah ya mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang selalu mengerjakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Nah dalam sholat ini juga ada prioritas, ada skala prioritas gitu ya. Dalam Islam dikenal dengan adanya sholat wajib. Itu adalah satu kewajiban dan tidak boleh kita tinggalkan. Ini prioritas, harus kita kerjakan semaksimal mungkin dan tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dia dikategorikan kafir dengan nyata. Jadi sudah nyata-nyata keluar dari Islam menurut hadis yang dikemukakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah mungkin dalam pembahasan masalah ini ada pendapat dari Imam Nawawi yang mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu karena
keyakinan dia, tekad i'tiqadi dia bahwa sholat itu bukan kewajiban, sholat itu bukan diperintah oleh Allah, nah itu sudah tergantung kategori kafir, keluar dari Islam. Tetapi dalam masalah ini Syekh Nawawi mengatakan juga bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena saking sibuknya gitu, kerja, bisnis apa, lalu kita melalaikan sholat, yaitu tidak dikategorikan kafir, tetapi dikategorikan fasik. Jadi dia ketika dia ingat dan harus ingat sesegera mungkin, lalu diqadha sholat yang ditinggalkan itu. Oh, berarti gini ya Ustaz ya, kalau misalnya sholat wajib nih, misalnya di masjid ada berkumandang azan, misalnya sholat zuhur. Nah misalnya saya nih Ustaz, misalnya saya nih kedengar nih azan zuhur, waktunya sholat zuhur, tapi saya dengan sengaja nggak sholat, berarti itu secara tidak langsung dan emang nyata itu saya sudah kafir seperti karena itu. sengaja. Itu Karena tergantung sengaja. niatnya, tergantung i'tiqad kita di hati gitu ya, gerentes di hati lah. Lamun di hati sholat mah teu wajib iya gitu ta. Iya. Urang ninggalkeun sholatnya lain karena malas, tapi karena emang nggak penting gitu. Jadi di hati teh sholat mah lain wajib, sholat mah lain perintah ti Allah, lain perintah ti Rasul gitu ta. Sholat mah sia-sia lah kan, ayeuna mah aya geuning dina seperti itu dina acara-acara YouTube sok ningali gitu nya. Aya nu pajarkeun teh salat mah urang sarwajeng dibawa bodok ku Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, orang seperti itu ini sudah kategori kafir. Tetapi kalau kita sedang usaha, sedang di perjalanan atau apa, kita merasa malas untuk sholat, merasa malas, merasa pokoknya ugah we gitu karena sholat eta mah teu dikategorikeun kafir. Tapi ngan kudu diqadha. Diganti. Gitu. Jadi lamun urang teu salatna misalkan malasna teh zuhur malas, asar malas, maghrib malas, tah pas isya teh urang teu malas, resep hayang gitu nya dibere hate ku Allah, hayang salat kieu tah. Tidinya urang qadaan salat nu katinggaleun. Urang teu mampu ngaduan kabeh nya dicicil gitu nya dicicil. Kalau bisa gini Pak Ustadz, saya kan misalnya dalam perjalanan jauh nih, misalnya lagi ke utara, misalnya ke Jawa lah gitu ya. Itu pas waktu di perjalanan itu zuhur, kita ikut sholat zuhur. Tapi pas begitu mau ke asar itu macet. Berdasarkan di rest area itu penuh belah ada masjid lah gitu ya. Maksudnya penuh orang. Nggak ada gitu. tempat untuk macet sholat. lah, iya gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Nah kalau masalah seperti ini ya mungkin sekarang ini emang sering terjadi ya macet-macet seperti itu. Zaman sekarang kan sering macet ya Ustaz. Nah itu gimana tuh Ustaz? Jadi untuk menyikapinya kita diajarkan ada istilah sholat qashar, ada istilah sholat jama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pas waktu zuhur ada di rumah, jadi kita melaksanakan sholat. Sesudah zuhur kita perjalanan berangkat. Nah di perjalanan ini misalkan dari sini ke Bandung lah gitu ya, macet di perjalanan. Nah pas asar itu kita tidak sempat ke rest area atau kemana, ketemu masjid lah gitu. Tidak ketemu masjid, hese lah gitunya. Nah di situ kita diperbolehkan untuk sholat lihormatil waktu, sholat menghormat waktu. Jadi di jero mobil gitu sholat teh, sholat menghormat waktu. Jadi orang niat sholat menghormat waktu asar misalkan yang ditinggalkan waktu itu. Atau kalau misalkan kita jarak jauh seperti itu, ya nanti kita di jama takdim. Kita nanti punya feeling nih kira-kira dari perjalanan dari rumah ke Bandung itu kira-kira berapa jam nih? Misalkan kemungkinan kalau berangkat di sini sesudah zuhur nyampai Bandung maghrib jam 4 lah atau jam 5 gitu ya. Kita mempunyai prediksi seperti itu misalkan. Jadi bisa lah lamun sholat asar mah di Bandung gitunya. Tah engke mah prediksinya dibalik. Bisi gitu, bisi dipaitkeun lah gitu, bisi macet naon tah
dijama di Juhur. juhur, ditarik eta jama ke zuhur. takdim, ditarik ke juhur. Namanya jama takdim. Jama takdim. Jadi gitu gitu ya. teman-teman. Jadi ketika kita dalam perjalanan jauh, misalnya kita tidak ada waktu untuk sholat, jadi kita bisa melaksanakan yang namanya jama takdim. Jadi menarik sholat yang di belakang ke depan seperti Iya. itu. Ya, nanti juga ada ilmunya. Ya makanya sering-sering kita ngaji agar hidup ini menjadi mudah dengan ilmu apapun. Amin. Dalam ibadah itu tidak ada yang susah. Jadi ya kita semua juga sedang belajar lah, dalam tahap belajar, karena untuk makrifat, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu di zaman sekarang itu ya enteng-enteng bangga. Iya. Enteng-enteng bangga. Itu maksudnya apa tuh enteng-enteng banget Ustaz? Nya enteng nama si ganu babari gitu nya, tapi Iya. pas dilaksanakan mah ese. Susah gitu ya. Disangkanya nama susah. Pesan kopi dulu, Pak Ustaz. Ngopi. Pesan kopi. Ngopi heula Mang, cenah Mang ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada Kang Wawan nih. Iya dong, ada Kang Wawan. Sehat-sehat Maaf Bang. agak sedikit telat Iya. tadi di perjalanan. Macet. Ini lagi ngebahas apa? Biasa Tentang kita sholat. lagi ngebahas sholat. Alhamdulillah. Kebetulan nih kalau ngebahas sholat. Hmm. Aduh, pengen nanya nih Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz. Kalau misalkan bisa saya jawab, saya jawab. Kalau misalkan enggak ya Jawab dihutang. sorangan. Ya. Jadi saya pengen bertanya ke Pak Ustadz mengenai kodo ya. Jadi kalau saya sih kurang dalam hal bukan ahli sholat lah ya. Jadi kalau misalkan kita sholat zuhur ketinggalan, itu di kodonya di asar apa di maghrib? Secepatnya Di asar. di asar. Berapa rakaat Pak Ustadz? Kalau boleh Sama tahu. 4 rakaat. Kalau zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Oh, Kalau sesuai. kalau kodo. Kalau Tapi kodo. kalau misalkan keburu kene sholat asar mah keburu di sholat asar, jangan di kodo tapi di jama tahir. Jadi ditarik Ke belakang. ke belakang. ke belakang ke asar. Itu bisa. Ternyata Tapi ada aturan mainnya. pembahasan sholat ternyata Ternyata enteng-enteng gampang. ternyata sebenarnya sholat itu mudah ya Ustadz ya. Mudah sholat. Cuman dilaksanakan. diri kitanya aja gitu yang mempersulit diri gitu. Itu yang masalah sholat jamaah kan artinya yang dari apa? Digabung Digabung. Iya. dari asar sama Zuhur. zuhur, maghrib sama isya, nah subuh mah tersendiri. Oh, jadi tetap 4 rakaat. 4 rakaat jamaah Nggak kecuali- 8 rakaat. Oh, jadi ya zuhur 4, asar 4. Dua kali. Dua kali Oh. tetap. Tapi ini Ustadz, saya pernah dengar ini ya Ustadz, masalah kodo tuh. Kodo itu kan berarti memangkas bukan sih Ustadz? Bukan, Oh, itu yang mah memangkas. kosor. Oh itu kosor. Jadi Itu jamak kosor. Jadi kasih Jamaah. tahu Alvin. Jadi mengkodo itu adalah adalah menggantikan waktu yang Tertinggal. Iya. Kalau Kalau kosor? kosor berarti memangkas Nah, rokaat. itu. Oh seperti itu Ustaz. Oh, ternyata pembahasan sholat itu penting ya. Penting banget, soalnya kan tiang agama. Makanya ente kalau mau sholat mending pas dur sholat. Ya, Biar nggak itu pusing. lebih aman. Gitu. Nah, sebab sholat di awal waktu itu adalah yang terbaik. Tapi yang tadi Boleh yang sesuai rokok ya Pak Ustadz ya. Boleh. kayak sesuai Pertanyaan pertanyaan kayak saya gitu. yang pertama tadi tuh. Iya. Nah, ketika berkumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya misalnya lagi santai tapi kata saya, ntar aja lah sholatnya. Itu gimana tuh Ustaz? Tapi melaksanakan tidak. Males weh gitu. Oh, Tapi melaksanakan Tapi dalam melaksanakan kondisi Enggak, lewat. ya Oh, dilupain weh gitu. Oh. Tahu masuk asar baru sholat berarti asar. eta mah lalai gitu, lalai. Itu gimana Lalai itu Ustaz? sholat. Itu masuknya ke kafir Masuknya atau ke neraka. itu masuknya ke kafir atau fasik kok? Fase itu bukan termasuk kategori kafir yang nyata menurut pendapat hadis, tapi ini sudah ditahsis oleh Imam Nawawi bahwa hal semacam itu masuknya fasik. Jadi kita bisa melaksanakan sholat di kodo. Jadi ya berusaha untuk memperbaiki diri. Nah Kodo itu
Untuk fasik itu artinya apa itu Ustaz? Barangkali penonton di rumah ada yang belum tahu tuh itu fasik itu Jangan apa? kan penonton, Itu anak apa? juga nggak Gitu. tahu. Takutnya penonton dan termasuk diri saya juga sebenarnya Iya. belum tahu gitu Iya. Ustaz. Fasik itu apa? Makanya pas kita acara ngopi ini teman-teman pantangin terus channelnya Iya, biar betul. tahu. Apa namanya? Fasik. Pasik. Jadi pasik itu adalah Buat orang. kalau pasik itu bukannya buat Oh, garuk- itu pasir. Oh, pasir. Pasir. Salah ya. Bukan ganti namanya. Santai, Bang, Lanjut, Ustaz. Itu gimana tuh? Fasik Jadi apa? pasik itu orang yang mengerti hukum, orang yang tahu hukum tapi melalaikan hukum. Nyaho eta teh salat teh wajib, tapi males-malesan, tapi hatena mah yakin eta salat teh wajib. Eta salat teh berarti- perintah ti Allah yakin. Yang dimasukkan fasik itu adalah seseorang yang mengerti tentang hukum Islam apapun itulah ya intinya, tapi dia melalaikan gitu, atau bahasa kerennya sebodoh amat lah gitu. Penting untuk kita bisa mengetahui tentang keutamaan sholat, waktu sholat dan lain-lain tentang sholat, karena sholat ini sesuatu yang diharuskan banget lah gitu ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan walaupun ya keadaannya mepet atau keadaan kita memang kayak di perjalanan atau apa gitu ya, kita sedang sibuk atau apa ya, kita perlu mempelajari ilmunya. Ada yang disebut qasar, ada yang disebut jama, atau ada yang disebut kodo, ada yang disebut sholat lihurmatil waktunya seperti itu. Nanti biar kita paham dan kita tidak meninggalkan sholat. Jadi boleh tuh teman-teman kalau misalkan ada yang mau nggak tahu nih kosor nih apa, kodo apa, terus apa lagi? Jamak. Jamak boleh nanti di komentar. komentar di Jangan lupa komen ya guys. Jangan lupa komen. Ternyata Lanjut. itu Ustadz emang Allah itu bener-bener ya, Islam itu emang bener-bener asik ya. Islam. Asiknya tuh apa ya? Asiknya tuh tadi kan kayak Ustadz menjelaskan bahwa semepet-mepetnya kita sholat itu Allah adalah masih ampunan, sayang. Iya. ampunan dari Allah. Berarti ternyata emang ringan sebenarnya, tapi banyak ya, termasuk diri saya juga gitu merasa kok berat banget. Ternyata sebenarnya ringan kalau kita tahu ilmunya. Berarti benar ya kayak hadisnya Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat tersebut berarti ya. Nah ini nih Ustaz nih ngobrol soal sholat nih ya. Kan sholat itu ada berbagai macam. Iya. Ada sholat wajib dan sholat sunnah. Nah ini untuk sholat wajib apa aja itu Ustaz? Yang wajib dari yang fardu, terus dari yang sunnah muakkad sampai yang lainnya gitu. Ya, dalam sholat ini kan ada yang disebut sholat wajib, yaitu yang 5 waktu. Ini adalah tiangnya agama dan ini satu kewajiban dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sholat wajib dan itu satu kewajiban. Ada sholat sunnah, baik itu sholat sunnah muakkad, sholat sunnah ghair muakkad, ya seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu adalah tambalan ari sunatnya, nambal karena sholat orang ya, mungkin sholat orang mah husuna teu sabaraha gitu nya, loba teuing malawengna daripada husuna ditambalan ke sholat sunat. Mata lobakeun sholat sunat teh ulah wargah wae gitu nya. Mari kadang-kadang sim kuring ge sarua sok hoream gitu. Ya, itulah manusia. Dah kumanya emang nya sakieu lah kemampuanana. Tapi terkadang gini terkadang bukannya kita tidak mau melakukan, terkadang kita nggak tahu doanya, niatnya ya, mungkin niatnya ya, bukan doanya, niatnya ya, misalkan sholat sunat itu. Sunatan kolbia apa sunatan apa gitu, kita mungkin nggak tahu gitu. Makanya baguslah dengan acara ini, jadi Kita paham. Coba gimana Kita kita doanya sedikit aja, Niat lah. niatnya Iya, gitu. gitu. Misalkan setelah sholat zuhur atau Sebelum sholat zuhur. Sholat rawatib sunnah. Ini masalah niat berarti ya. Niat sholat sunat itu. Ya, dalam masalah niat itu sebenarnya niat itu kosduse. Jadi gerentes dina hate gitu nya. Jadi misalkan Kertek. Jadi dina hate teh
niat sholat maghrib 3 rakaat misalkan gitu eta mah panjang teuing. Geus we niat sholat maghrib fardu karena Allah taala cukup sebenarnya mah. Nah teh jeung teu perlu siga nu maca gitu dina hate teh niat saya sholat maghrib 3 rakaatan teu perlu kitu. Jadi ku kerentesna ge geus cukup. Allahu akbar pada hate. Yang pentingna niat gitu nya. Niat penting geus niat geus mantang. Berarti niatnya dari hati. Mantap perlu niat eta teh sabab cek Nabi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu ada niatnya. Jadi jangan sampai kita intina mah supaya orang teh nyaho kana ilmuna ku niatna oge urang eta jadi salah satu rukun dina sagala ibadah. Jadi lamun ibadah teu make niat nyan teu sah cek fikih mah kitu. Contoh lamun dina wudu niat dina naon dina pas ngalakukeun naon pas ngebasuh muka. Nah pas ngabasuh muka eta niat eta niat wudu. Tah niat wudu teh dimulaina keur ngabasuh muka ari urang keur cuci tangan kumur-kumur membasuh hidung nang nyengsrek kitu nya eta naon teh make niat teu bacaana gitu Pak Ustaz. Diniatan teu Enggak. nah Kalau saya pribadi enggak diniatan cuma bismillah aja. cek Nabi lamun sesuatu anu henteu diniatan eta teu meunang pahala. Berarti eta urang teh naon teh membasuh tangan kumur-kumur eta teh teu meunang pahala sabeuna teu diniatan. Berarti makana lamun boleh seru. Jadi yang nggak tahu yang nggak tahu dapat pahala karena nggak tahu yang tadi pertama bilang episode pertama kan berhubung kita nggak tahu mah dapat pahala gitu yang tahu nih sekarang berarti ya kita perlu tahu Karena saya tuh gimana tuh Ustaz tuh? Nah dalam wudu pun gitu lamun dina anu sunat ge kudu diniatan dina jadi sanggeus bismillah kan umitina bismillah ya bismillahirrahmanirrahim tah begitu baca wasuh kedua tangan teh dina hate niat sunat wudu jadi eta kudu diniatan tah eta meunang pahala sunat. Ternyata berarti dikira saya kajiannya berarti saya selama ini ternyata tidak mendapatkan pahala ya. Bukan tidak mendapatkan pahala kan kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan. Berarti alhamdulillah hari ini kita sudah belajar dan kita mengetahui mudah-mudahan kedepannya jauh lebih. Jadi fungsinya acara ngopi ini banyak maknanya ya, banyak manfaat dan makna tentunya. Kita boleh nanya lagi Tan? Boleh. Ini sih seputar sholat sunat ya. Jadi ada banyak yang berkomentar sholat sunat tahajud itu boleh tidur dulu apa boleh langsung tidak tidur gitu. Gimana tuh hukumnya tuh Pak? Nah untuk sholat sunat tahajud pun ini adalah sholat sunat yang muakkad yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat sholat sunat tahajud itu adalah sholat sunat yang diwajibkan bagi baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi disunatkan untuk umatnya. Ya, adapun pelaksanaannya itu adalah qiyamul lail. Jadi sesudah sholat isya sampai menjelang subuh sampai menjelang subuh itu dipersilakan untuk sholat sunat tahajud. Tetapi yang lebih afdol yang lebih utama yaitu di sepertiga malam. Itu ini banyak diriwayatkan. Sepertiga malam itu kalau di kisaran jamnya itu menurut Ustaz jam berapa? Jam 1 atau jam berapa? Sepertiga malam itu ya diperkirakan dari isya itu kira-kira jam 7 lah. Jam 7 sampai jam 9 ya, dari jam 9 sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 1 dari ya sekitar itulah antara jam 1 sampai sebelum subuh gitu ya. Pokoknya sepertiga malam itu ya seperti itu. Ya antara jam 12 jam 1 gitu. Ya kaul yang muktamad bahwa sholat sunat tahajud itu diusahakan tidur dulu. Jadi
kita walaupun hanya sekejap gitu ya, hanya sekejap nundutan cek urang mah eta teh geus termasuk bisa melaksanakan sholat sunat tahajud. Ya, adapun Tidak ketika kita tidak bisa merem, tidak bisa tidur ya kita sholat sunat yang lain lah, banyak sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih dan lain sebagainya. Ada walaupun ada pendapat yang membolehkan, tapi pendapat yang paling kuat yaitu ya tidur dulu. Berarti anjuran sebelum kita melaksanakan sholat sunat tahajud itu kita tidur dulu. Itu tidak ada minimal, yang penting ibarat katanya kita udah ngerasa kalau cara ini mengantuk lah ya intinya gitu. Baru kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Iya benar. Seperti itu. Dan ini nih Ustadz, saya juga mau nanya nih, ini juga di dalam tema ada sholat sunnah muakkad itu ada beberapa macam. Nah itu apa saja Ustadz? Nah, ada sholat sunat muakkad, ada sholat sunnah goer muakkad. Yang muakkad itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah qala Nabi Muhammad SAW, man sholla fil yaumi wal lailati isna asyarata rakaatan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi ada 12 rakaat yang apabila dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, dibuatkan rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu riwayat dikatakan atau dalam kajian-kajian fikih dijelaskan yang dikatakan dengan sholat sunat muakkad yang 12 itu, yang pertama sesudah maghrib 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, qobla subuh 2 rakaat, qobla asar 2 rakaat, qobla juhur 2 rakaat, ba'da juhur 2 rakaat, qobla asar 2 rakaat. Nah itu 12 itu. Nah ini itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Itu sholat sunat rawatib. Nah adapun yang lainnya ya sholat tahajud, sholat duha ya, itu. Nah itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Yang tadi yang dari pertama subuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Nah itu kan dari zuhur, maghrib, isya itu kan ada sunnah rawatib ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah itu subuh dan asar kenapa tidak ada sholat ba'danya gitu? Itu kenapa itu Ustaz? Penjelasannya bagaimana? Subuh dan asar. Itu kan katanya tidak ada ba'da subuh dan ba'da asar. Nah itu bagaimana? Jadi begini, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sesudah asar itu dikatakan itu adalah waktu timbulnya 2 tanduk setan. Nah ini makanya dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sunat. Jadi indikasinya bahwa sholat sesudah asar itu seperti menyembah setan. Makanya keluarnya 2 tanduk setan itu di waktu ba'da asar, makanya dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah mungkin seperti itu. Kalau yang ba'da subuh itu Ustaz? Yang ba'da subuh itu adalah karena mepetnya waktu subuh sehingga dikhawatirkan tertinggal sholat subuh. Oh iya seperti itu. Jadi yang paling kuat dan paling utama itu yaitu sholat sunat qobliyah subuh atau disebut sholat sunat fajar, karena itu pahalanya juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seperti itu ya. Nah tadi kan Ustadz menjelaskan tuh, yang tadi yang muakkad sudah dijelaskan oleh Ustadz. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua ya Bapak-bapak dan penonton di rumah. Dan ada lagi tadi goir muakkad. Nah itu goir muakkad itu beberapa macam, dan itu apa saja Ustaz? Ya seperti tadi kayak qobla maghrib, terus qobla isya, terus sholat sunat hajat, sholat sunat
tasbih itu kan gelar muakkad, sholat sunat istisqa atau apa yang waktunya itu apa namanya ya, yang dilakukan boleh, tidak pun dilakukan pun boleh, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Tetapi ada sholat sunat yang tahunan itu adalah sangat dianjurkan, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu kan itu disunatkan untuk berjamaah ya sholat itu. Ada sholat sunat yang disunatkan untuk berjamaah seperti Idul Fitri, Idul Adha itu disunatkan untuk berjamaah. Ada sholat istisqa. Itu sholat jenazah itu? Sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Bukan sholat sunat. Ternyata jadi sholat sunat yang dilakukan berjamaah, dan ada sholat sunat yang dilakukan secara sendiri. Disunatkan untuk berjamaah, disunatkan untuk sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri yang tadi seperti tahajud, rawatib. Ngopi dulu. Nama Ustadz bukan diintegrasi nih. Ini kan lagi ngobrol santai ya, ngobrol santai. Tapi boleh kalau misalkan teman-teman yang nonton YouTube ini di KM Rohman, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ya? Boleh, nanti tinggal di kolom komentar aja. Misalkan ada yang mau ngebahas, Pak, saya mau ngebahas Min, admin kan, bukan Mimin. Min, bahas dong full sholat hajat gitu. Jadi kita ngebahas sholat hajat. Jadi kita ini ngobrol santai, iming siap nggak admin? Nah, jawabnya ya insya Allah kita akan mencarikan ahli dan pakar ya untuk menjelaskan. Masa iya admin yang ilmunya sedikit menjelaskan, takutnya kan salah. Lebih baik ahli yang menjelaskan seperti itu. Jadi kita belajar bersama lah, belajar bersama sambil ya mengoreksi diri kita. Sebenarnya sholat kita itu seperti apa sih? Sholat kita itu sejauh mana sih gitu ya? Ya minimal kita ada koreksi, baik itu koreksi dari diri sendiri atau koreksi dari orang lain. Makanya ketika ada orang yang mengoreksi kita, ada orang yang menasehati kita jangan marah, itu nyantai saja. Jadi ya anggaplah kita dalam beragama itu ya santai lah gitu ya. Ya mungkin itu teguran juga dari Allah untuk kita memperbaiki diri ya. Iya benar. Jadi jangan baperan deh ya. Jangan baperan. Ya, kalau kata anak TikTok mah jangan baperan. Ini makan waper. Lebih kencang ya. Jangan yang tadinya kita sering ke masjid karena ada kritikan kita jadi pundung. Itu yang nggak baik ya. Itu nggak baik, itu memutus silaturahmi. Kayak budak, kayak anak kecil. Terima kasih kepada Ustadz dan bapak-bapak yang telah hadir, dan terima kasih juga kepada penonton yang telah menonton acara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.